Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam materi bab 2, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan disimak baik-baik ya materi dari saya ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pengertian wilayah negara, dan deklarasi Juanda. Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Jadi, wilayah itu tempatnya, gitu. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Juanda. Kemudian yang kedua, ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia meliputi daratan, perairan, dasar laut dan tanah, dan ruang angkasa atau udara. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya. Kemudian wilayah perairan. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Dan wilayah ruang angkasa. Kedua, ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam Peraturan mengenai batas wilayah antar negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1. Nanti silakan kalian buka di kitab kalian, bunyinya seperti apa. 3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia. Nah, kalau di Indonesia biasanya pihak yang berhak mengatur untuk kekayaan alam Indonesia ini diurus oleh BUMN. Iya, jadi BUMN yang mengurus. Next. Oh, maaf. Yang kedua, kedudukan warga negara dalam negara. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Nah, sampai di sini saya ingin kalian membuka kitab kalian. Nanti jawab pertanyaan ini, apa sih asas kelahiran dan apa sih naturalisasi itu di dalam forum diskusi. Kalian akan mendapatkan nilai tambahan dari saya bagi yang menjawab. Jelas ya? Next. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Merdeka itu apa sih anak-anak? Oke, ada yang mengatakan merdeka itu bebas, boleh ya. Jadi, kemerdekaan beragama itu setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Hal ini ada di Undang-Undang Dasar Pasal 29. Nanti silakan kalian cek ya.
Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini menganut beberapa agama yang agama-agama itu berdiri harus saling menghargai begitu. Membangun kerukunan umat beragama. Nah, ini lanjutan dari kalimat saya tadi ya. Indonesia itu mengenal tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Akan masuk ke materi yang keempat, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan NKRI. Pertahanan negara itu apa? Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi pertahanan itu adalah gimana caranya kita itu mempertahankan negara kita. Next. Lalu substansinya bagaimana? Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Nah, nanti silakan kalian tulis isi dari pembukaan dan batang tubuh UUD NRI yang menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan NKRI. Next. Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2000. Pemerintah mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Jadi pemerintah itu punya banyak sekali program anak-anak untuk mempertahankan dan juga menjaga keamanan nasional. Apa sih upaya bela negara itu? Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka, di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami. Antara lain, 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Memahami Pancasila dan menerapkannya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Oke, sampai di sini materi dari saya sudah selesai. Dan nanti silakan kalian buka kitab PPKN kalian, kemudian silakan kalian belajar mandiri bab 2. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di forum diskusi agar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.